Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya desain pertahanan dan keamanan di titik-titik terluar negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menjaga ketahanan dan pertahanan di titik terluar NKRI menjadi prioritas yang sangat penting. Titik terluar ini meliputi daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan perairan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Rancangan desain pertahanan dan keamanan di wilayah ini harus bersifat komprehensif, tangguh, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik. Kemunculan hacker Bjorka menunjukkan ancaman serius bagi pertahanan dan keamanan siber di Indonesia, terutama dalam melindungi infrastruktur penting dan data pemerintah. Serangan siber ini memanfaatkan celah keamanan yang dapat mengancam stabilitas nasional dengan mencuri informasi sensitif atau merusak reputasi negara. Jadi, pertahanan dan keamanan negara Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh wilayah dari ancaman eksternal maupun internal. Aspek penting dalam pertahanan negara meliputi peran teknologi seperti mitigasi ancaman siber serta kekuatan militer yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara. Titik terluar NKRI yang rawan ancaman memerlukan desain keamanan yang mencakup pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, dan diplomasi internasional. Selain itu, pendidikan bela negara dan peningkatan kapabilitas TNI menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman. Kesadaran masyarakat dan kerjasama lintas instansi juga dibutuhkan untuk mempertahankan NKRI. Budaya Jepang yang masuk ke Indonesia. Budaya Jepang telah memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, terutama melalui budaya populer. Dari anime, manga, hingga kuliner dan fashion. Unsur-unsur budaya Jepang semakin dikenal dan diterima luas oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Proses ini tidak hanya mencerminkan interaksi budaya antar bangsa, tetapi juga adaptasi budaya Jepang dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Anime dan manga. Fenomena budaya pop Jepang di Indonesia. Salah satu bentuk budaya Jepang yang paling populer di Indonesia adalah anime. Animasi Jepang dan manga adalah merupakan komik Jepang. Sejak tahun 1990-an, anime mulai ditayangkan di stasiun televisi Indonesia, memperkenalkan karakter-karakter ikonik seperti Doraemon, Naruto, dan Sailor Moon kepada masyarakat luas. Anime dan manga tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi jendela bagi banyak orang Indonesia untuk mengenal lebih jauh. Komunitas penggemar anime dan manga-manga di Indonesia berkembang pesat. Dengan adanya acara-acara seperti Anime Festival Asia Indonesia atau AFAID yang diadakan setiap tahun. Acara ini menjadi ajang pertemuan bagi para penggemar untuk merayakan kecintaan mereka terhadap budaya pop Jepang, termasuk cosplay, berpakaian seperti anime atau manga, musik Jepang pop, dan pameran merchandise. Fenomena ini menciptakan subkultur baru yang menggabungkan budaya Jepang dengan kreativitas lokal.